Sorry teman-teman, ini kita semua itu sedang mengamati sebuah makam yang baru dikubur tadi siang. Ini memang makam ini sengaja dilakukan untuk percobaan ya teman-teman ya. Ini atas izin keluarga dan semuanya. Jadi pos pemantauan kita itu ada di sana, juga ada. Di sana ada lampu kan? Ya, ini ada beberapa spiritual dan beberapa orang kiai itu sedang memantau, dan di bawah juga ada pemantauan. Ya, kalau di bawah itu pemantauan kita. Jadi di pohon sana ada kamera, di pohon sana ada kamera, banyak sekali kamera, sengaja untuk menyoroti sebuah makam itu tuh. Nah, itu makamnya itu terbakar dan ada satu makhluk yang wajahnya itu menyala. Dia di situ. Ini makam seorang wanita yang baru saja dikubur tadi siang. Sengaja dikuburkan di bukit, dan itu satu-satunya di sini teman-teman. Tidak ada makam. Kalau ini sampai terkuak, ini akan menyadarkan jutaan orang manusia teman-teman. Ya, kita langsung mendekat atau gimana ini? Ini dari tadi kita menunggu, dan akhirnya di jam sekarang kita record tanggal 28 ya. Ya, kelihatan nggak Mas Evi? Tanggal 28 jam 3 lebih 10 menit. Ini baru kelihatan menyala. Dari tadi kita stay, yang di sana juga stay. Ya, tadi saya di bawah juga stay. Cuman ketika ada menyala, semuanya serentak bangun. Yang di sana juga mulai turun, mulai mengintai. Tapi saya meminta tolong saya dulu yang mengintai. Kalian cukup mengintai lewat kamera saja, karena kita yang pertama kali menjumpainya. Ayo kita mendekat teman-teman. Ini kita harus lewat mana ini? Masih hati-hati ya. Ini jalannya turunnya kayak gini banget loh Mas Evi. Nah, itu tempat pengintaian kita di sana yang menyala. Di sana juga kita ada sebuah monitor, ada kamera juga. Ini di atas pohon ini kita sudah pasang, di pohon kelapa juga ada lagi, khusus untuk mengintai makam ini teman-teman. Mas Evi bisa? Astagfirullahaladzim. Kita diam dulu, jangan mengganggu ya teman-teman ya. Dan ini makam yang memang baru sekali ya. Tadi dari jauhan yang kelihatan itu adalah makhluk yang di belakang itu, yang memiliki wajahnya itu menyala seperti itu ya. Kita diam dulu. Ada yang mau nolong nggak? Soalnya ini buat pembuktian teman-teman. Ini pembuktian. Ada yang mau nolong nggak? Jadi ceritanya wanita ini adalah wanita yang berlimpah dosa teman-teman. Berlimpah dosa. Kita nggak tahu ya berapa banyak dosa yang dia lakukan. Jarang sekali ada yang tahu. Ya, lihat di sana ada cahaya yang datang. Ya, mereka yang di atas mulai turun teman-teman, mulai mendekat. Tuh, lihat Mas Evi, beberapa orang
mulai mendekat ke kita. Mereka pasti penasaran. Ini akan membuktikan bagaimana yang terjadi sesungguhnya ya. Kadang kalau orang yang memiliki anak yang gugur ketika dalam kandungan ataupun mengandung, itu akan menolong orang tuanya bagaimanapun buruknya orang tuanya. Nah, ini yang mungkin bisa kita lihat ya teman-teman ya, apakah ada sesuatu yang akan menolongnya atau tidak. Kita itu belum tahu. Kita harus mendapatkan momen ini pertama kali Mas Dewi. Sebelum gerombolan mereka itu ada 3 orang tuh yang sedang datang ke sini, ya kan? Ada 3 baterai sedang menuju kemari. Yang jelas kita jangan sampai mengganggu jangan sampai mengganggu sosok yang ini ya. Kita nggak boleh mengganggu dia. Astagfirullah. Ngeri kali ini apinya ya. Diam. Nama ini ya teman-teman ya, agak sedikit samar dan sedikit jelas. Yang jelas ada namanya bin Ahmad, wafat tanggal 27, wafatnya tanggal 27 teman-teman, 27. Dan ini tanggal 28 karena pergantian tadi ya. Astagfirullahaladzim. Kita tunggu reaksi apa yang akan dia berikan. Tapi lihat apinya mulai mengecil loh ya. Ini yang terjadi teman-teman ketika hukum alam sedang bekerja ya, seperti ini teman-teman. Coba ya teman-teman ya, saya ingin mendengarkan suara dari sini. Mendengarkan gak Mas Evi? Suara duk. Ya. Dari dalam makam ini terdengar suara berontakan teman-teman. Kalau kita dekatkan telinga kita ke tanah, kita akan mendengarkan suara berontakan tersebut. Jadi ini yang akan kita alami ketika kita di kuburan teman-teman. Ketika semua orang pergi dari pemakaman kita, dan tunggu saja makhluk-makhluk pembalasan dari Allah akan datang menjumpai kita. Astagfirullahaladzim.
satu. Wih, kaget saya. Tanahnya bergetar, kaget saya. Ini tanahnya bergetar. Ya, kaget saya, beneran teman-teman. Ya. Nih, ini di bagian bawah keluar api, teman-teman. Tapi kadang padam, kadang ini. Saya mau mendekat, tapi kita ingat kejadian yang lalu ya Mas Evi ya. Kalau kita itu dilarang mengganggu apa yang sudah terjadi. Jadi kita hanya boleh diam dan melihat. Penjelasan pasti nanti kita dapatkan, pasti kita akan mendapatkannya. Oh, agak sedikit sunyi teman-teman. Mas Evi jangan bergerak ya. Saya mendengar sesuatu di dalam. Ini bukan duk-duk-duk lagi, tapi suara omongan. Suaranya itu begini, ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, seperti itu. Iya, suaranya keras, mulai mengeras. Mulai keras. Oke teman-teman, ini HP saya udah bergetar. Berarti saya sudah dapatkan informasi dari dia. Tadi saya menyuruh tim kita untuk menggali informasi tentang makam ini yang memang sedang ramai di sini, ataupun ini bisa jadi makam yang sangat viral di sini, bahkan di Indonesia. Bisa jadi ini memang sengaja untuk dibuat untuk pengetahuan manusia dalam hal goib ya teman-teman ya. Kita lihat. Jadi ini ada data dari WA yang masuk ke saya ya. Katanya ibu ini hamil. Dia itu hamil 2 kali. Yang pertama keguguran, yang kedua berhasil dilahirkan dengan selamat. Yang pertama itu keguguran di usia 8 bulan ya. Ya teman-teman. Dan beliau itu beliau itu adalah seorang, pertama, suka meminjamkan uang, tapi pengembaliannya itu 50% ataupun ditambah 50% dari pinjaman teman-teman. Yang kedua itu ibu ini, astagfirullahaladzim, ya Allah.
Oh, seperti itu. Suka mengambil paksa ya teman-teman ya. Maksudnya mengambil paksa hewan ternak warga yang memiliki hutang kepada dia dengan harga yang tidak wajar. Yang selanjutnya ini ada lagi, astagfirullah, ngeri sekali ini yang ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pernah membunuh suaminya. Ini dari info yang beredar ya teman-teman ya. Dia pernah membunuh suaminya dengan racun tikus ya. Lalu sekarang dia udah menikah lagi, auzubillahi min dzalik, dengan suami yang sekarang tidak memiliki anak. Tapi suami yang sekarang itu kaya raya. Anak yang pertama itu ditinggalkan teman-teman, ditinggalkan di rumah lama, dan dia ditinggal sendirian, tak ada nenek, tak ada kerabat ya, ditinggal sendirian ya. Ini yang terjadi. Dan kenapa ini dilakukan di sini? Karena kita menunggu, katanya bayi yang pernah dikandung dan keguguran tanpa sengaja kita menggugurkannya, dia akan menjadi penolong orang tuanya. Dan kita tidak dianjurkan untuk menghalangi makhluk ini untuk melakukan apa tugas-tugasnya, karena hukum alam pantangan buat kita untuk menggagalkan. Sejak kita tahu kejadian yang waktu itu yang membuat kita itu tidak bisa berkutik, jadi kita tidak bisa menghentikan hal ini. Biarkan alam yang sesuai ya. Coba ya, saya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna raji'un, innalillahi wa inna raji'un. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semua manusia berhak mengirimkan doa kepada sang arwah siapapun itu, tanpa terkecuali apapun. Semuanya berhak ya. Ini teman-teman, kalau kita mendapatkan makhluk yang seperti ini, kita tidak boleh gegabah, tidak boleh mengganggu dia. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Teman-teman, setelah saya membacakan doa, saya merasa api ini mulai mengecil ya. Masih merasakan juga enggak? Iya. Pastor. La haula wala quwata illa billahil azim. Kita akan menunggu di sini teman-teman. Entah itu mau berapa jam, 2 jam, 3 jam, nggak masalah. Yang penting kita bisa mengetahui segalanya ya. Siksaan ini akan bertahan berapa lama, 2 hari, 3 hari, kita nggak apa-apa, kita akan bergantian ya. Cuman untuk makhluk yang ini teman-teman ya, tanpa adanya doa, ritual ataupun apapun, maka dia tidak akan terlihat oleh orang biasa ya. Tapi kalau api ini akan terlihat oleh orang biasa, dia akan terlihat tanpa terkecuali sedikit pun. Saya nggak berani mau melangkah ke depan dia, saya nggak berani, takut saya, takut mengganggu jalannya proses hukuman alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Habis saya bergetar, pasti ada informasi yang dikirim lagi dari orang-orang kita. Ya, saya dapat informasi lagi teman-teman. Kalau nauzubillah min dzalik, ternyata wanita ini telah melakukan santet teman-teman kepada seseorang ataupun orang yang nauzubillah min dzalik, orang yang tidak dia sukai oleh wanita ini disantet. Astagfirullahaladzim. Oh, sungguh ngerinya seperti ini. Ini dapat lagi informasi teman-teman. Astagfirullahaladzim. Pernah gara-gara uang 15 juta teman-teman, tapi rumah si orang yang meminjam uang 15 juta itu dijual oleh sang rentenir tersebut. Astagfirullahaladzim. Kok saya mendengar sesuatu ya? Ini saya mendengar ada bacaan apa ini? Bacaan apa ini? Saya belum pernah mendengar ayat-ayat ini. Ada ayat yang turun. Bukan turun untuk kita, tapi untuk sesuatu yang ada di dalam sini. Ada ayat yang turun. Saya merasakan energinya, saya mendengar suaranya. Saya mendengar. Allahu Akbar. Ini apa ini yang kecil banget datang kayak gini? Apakah mungkin kita bisa berbicara dengan yang kecil ini ya? Soalnya kan kita tidak mengganggu hukum alam. Astagfirullah. Sukses. Sukses. Tapi kita tinggal butuh dari jawaban dari makhluk yang berwujud hitam itu. Jadi ini adalah bayi yang keguguran ya, bukan digugurkan, ataupun bayi yang memang meninggal dalam kandungan oleh ibunya ini. Dia turun ya, yang tadi saya dengar bacaan ayat itu ya, dia turun untuk menyelamatkan ibunya, dan dia sedang bernegosiasi dengan makhluk itu